Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aljadita Salsabila Putri dengan NIM 240301020357 yang pada hari ini saya akan melakukan representasi pengantar e-commerce memahami dunia bisnis digital. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa saya memilih topik ini. Yang pertama yaitu relevansi yang universal. E-commerce bukan lagi tren, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, adanya ketersediaan informasi. Materi yang tersedia memberikan definisi yang lugas dan klasifikasi yang terstruktur. Kemudian potensi visualisasi. Konsep e-commerce sangat visual dan mudah dijelaskan dengan diagram dan ikon. Selanjutnya, fondasi pembelajaran. Sebagai pengantar, topik ini menjadi dasar untuk pemahaman yang lebih mendalam pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Nah, kita awali dengan apa itu e-commerce. Pengertian e-commerce ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu definisi secara sederhana dan definisi lebih luas. Definisi secara sederhana mengatakan bahwa e-commerce atau electronic commerce merupakan proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer, khususnya internet. Sedangkan definisi lebih luas menurut Chan et al. Pada tahun 2001, e-commerce adalah tentang penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui sarana elektronik, terutama melalui internet. Nah, di sini e-commerce adalah pendekatan baru dalam dunia bisnis secara elektronik dan menggunakan jaringan internet menurut Turban et al. Tahun 2006. Lalu, mengapa e-commerce ini penting? Yang pertama yaitu perubahan lanskap bisnis. Teknologi informasi dan internet telah merevolusi praktik bisnis dan hampir semua aktivitas bisnis dapat dijalankan secara elektronik. Kemudian dampak pada bisnis, yaitu memperluas jangkauan pasar secara global dan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Kemudian dampaknya pada konsumen, yaitu kemudahan akses produk dan layanan selama 24/7 dan peningkatan partisipasi pelanggan. Komponen utama e-commerce di sini ada 6. Yang pertama yaitu website atau aplikasi, database produk, sistem manajemen pesanan, sistem pembayaran, sistem pengiriman, dan manajemen pelanggan. Website atau aplikasi merupakan wadah digital tempat transaksi terjadi. Database produk adalah informasi detail produk seperti deskripsi, harga, gambar, maupun stok. Sistem manajemen pesanan adalah memproses dan melacak status pesanan. Kemudian sistem pembayaran yaitu memfasilitasi transaksi keuangan secara online, dan sistem pengiriman yaitu mengelola proses pengiriman barang. Dan terakhir manajemen pelanggan yaitu mengelola informasi pelanggan dan riwayat pembelian. Jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ini ada banyak, yaitu B2C, C2C, B2B, C2B, dan G2C. Kita akan bahas satu persatu. B2C atau business to consumer, yaitu transaksi bisnis ke konsumen. Contohnya di Indonesia seperti Lazada ataupun Bineka. Yang kedua yaitu C2C. C2C adalah consumer to consumer, yaitu transaksi antar konsumen. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, maupun OLX. Kemudian B2B atau business to business, yaitu transaksi antar bisnis. Contohnya yaitu Indo Trading. Kemudian C2B atau consumer to business, yaitu konsumen ke bisnis, contohnya seperti crowdfunding platform. Dan yang terakhir G2C atau government to consumer, di mana pemerintah langsung melakukan ke warga seperti pembayaran pajak online. Manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce ini dapat dirasakan bagi dua pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha, jangkauan pasarnya menjadi lebih luas, biaya operasionalnya menjadi lebih rendah, efisiensi proses bisnis, ketersediaan 24/7, dan pengumpulan data pelanggan lebih mudah. Selanjutnya, bagi konsumen, kemudahan dan kenyamanan dapat didapatkan, pilihan produknya beragam, perbandingan harganya mudah, dapat berbelanja kapan saja, di mana saja, dan akses ke produk global juga lebih mudah.
Nah, tantangan e-commerce ini ada beberapa hal, yaitu keamanan informasi, persaingan ketat, ketergantungan teknologi, logistik dan pengiriman, kepercayaan konsumen, dan regulasi dan hukum. Kita awali dari keamanan informasi terlebih dahulu, yaitu adanya risiko kebocoran data dan penipuan online. Selanjutnya persaingan ketat, yaitu banyaknya pemain di pasar online sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Kemudian ketergantungan teknologi, di mana masalah teknis dapat mengganggu operasional. Kemudian logistik dan pengiriman, yaitu pihak penjual harus memastikan pengiriman yang efisien dan tepat waktu. Kemudian kepercayaan konsumen, yaitu membangun kepercayaan di lingkungan virtual dan regulasi serta hukum, yang dimana belum adanya undang-undang yang mengatur secara komprehensif. Kesimpulannya, e-commerce adalah tulang punggung bisnis di era digital dan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mutlak. Memahami konsep dan jenis e-commerce sangat penting bagi pelaku usaha dan konsumen. Inovasi dan adaptasi terhadap teknologi menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar digital yang terus berkembang. Demikian presentasi pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.